kaya ataupun bangkrut, kedua-duanya itu ujian dari Allah. Oleh karena itu kalau jenengan sekarang ini Pak, hidupnya itu jaya, rezeki lancar, badan sehat, bersyukurlah. Jika jenengan sekarang lagi bokek, bangkrut, awak seloro-loron, bersabarlah. Sebab bersyukur dan bersabar itulah merupakan hal yang terbaik bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Pak, yang akan kita bahas ada beberapa hal. Bagaimana cara kita menghadapi ujian hidup? Dititeni nomor 1 istiqomah yang akan kita bicarakan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan taqabbala. Bapak Ibu berjamaah Masjid Ilham yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat tadi pagi subuh kita di sini. Bapak-bapak di sini, saya masih di Candi sana, Sedati, dan pagi ini kita bisa bertemu kembali dari kurun waktu yang sekian lama kita tidak bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, yang akan kita bicarakan pagi ini adalah tentang istiqomah sebagai pengantar kesuksesan hidup manusia, bahagia dunia, bahagia pula akhirat. Apa yang kita rasakan kemarin, hari ini, dan yang akan datang merupakan wujud ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sehat diuji oleh Allah dengan kesehatannya, seperti orang sakit diuji oleh Allah dengan rasa sakit itu. Orang kaya diuji oleh Allah dengan kekayaan itu, seperti orang yang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya itu. Enak dan tidak enak, bahagia ataupun menderita, hakikatnya wujud ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat yang ke-49. John sewu nggih, ten lebete makal iku mboten wonten. Mangkane John sewu nggih, John sewu.
Pilih suatu saat nanti saya ngaji lagi di sini. Nek aku sing dadi pembicara sampeyan sangu loro. Sangu kacamata karo sangu potlot atau pulpen. Ya. Seperti ayat ini, Pak. Tidak ada dalam makalah itu. Jenengan cukup tulis saja Az-Zumar 49. Nanti di rumah dicek lagi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Apabila manusia itu ditimpa bahaya, nyawanya terancam, rumah tangganya terancam bubar, badannya sakit-sakitan, rezekinya seret, Dzurrun da'ana, banyak kemudian orang itu berbondong-bondong untuk memohon pertolongan kepada Allah, menyeru berdoa kepada Allah. Summa idza khawalnahu ni'matan minna. Tetapi apabila kemudian manusia itu diberi nikmat oleh Allah, qala, maka banyak kemudian yang menyebutkan apa? Menyebutkan innama utituhu ala ilmin. Aku diberi nikmat, badanku sehat, rezeki lancar, keluarga sakinah mawaddah warahmah, sebab aku punya ilmunya. Bal hiya fitnah. Ketahuilah kedua-duanya itu wujud ujian. Dititeni Pak nggih. Nyuwun sewu niki. Ora ana wong wage ngene sing ngomong pas awake sehat, rezeki lancar, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anake pinter-pinter gati-gati, ngomong aku diuji karo Gusti Allah. Ora ono. Tapi ngono awake remek, rezeki seret, bojo tambah tua tambah cerewet, anake padha bedugal, gek ngomong aku diuji karo Gusti Allah. Bal hiya fitnah. Ketahuilah bahwa kedua-duanya itu wujud ujian. Jaya ataupun tidak jaya, senang ataupun susah, ya, kaya ataupun bangkrut, kedua-duanya itu ujian dari Allah. Oleh karena itu kalau jenengan sekarang ini Pak, hidupnya itu jaya, rezeki lancar, badan sehat, bersyukurlah. Jika jenengan sekarang lagi bokek, bangkrut, awak seloro-loron, bersabarlah. Sebab bersyukur dan bersabar itulah merupakan hal yang terbaik bagi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Pak, yang akan kita bahas ada beberapa hal. Bagaimana cara kita menghadapi ujian hidup? Dititeni nomor 1, istiqomah, yang akan kita bicarakan pagi ini. Apa istiqomah? Zaman kula tasik ngaji te pesantren riyen. Iku kiai ini ngomong kali cara Jawa. Istiqomah iku ajeg. Apa ajeg? Rutin. Tekun, rutin, terus menerus berkesinambungan. Itu istiqomah namanya. Dalam bidang akidah, istiqomah itu berpegang teguh, kokoh di dalam mentauhidkan Allah dan senantiasa konsisten dalam beribadah. Nah, itu istiqomah namanya.
Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, tetaplah kokohkan keimanan kepada Allah. Tetaplah istiqomah untuk beribadah. Nomor siji. Nomor loro Pak, isti'anah. Napa? Isti'anah. Isti'anah itu konsep dalam Islam, dalam Al-Quran, yang mengajarkan pada kita hendaklah di setiap waktu menghadapi ujian hidup ini mohonlah pertolongan kepada Allah. Itu konsep isti'anah. Ya. Suatu saat Rasulullah kedatangan tamu agung namanya Jibril alaihissalam di malam hari. Jibril datang ke rumah Rasulullah menyampaikan wahyu. Paginya Rasulullah keluar rumah untuk sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Yang dicari pertama kali itu Ali bin Abi Thalib. Sebelum iqomat untuk menegakkan sholat berjamaah, Nabi bisiir Ali bin Abi Thalib, Ali nanti habis sholat subuh jangan pulang dulu, saya ada urusan penting sama kamu. Begitu Nabi sudah selesai ngimami sholat subuh, zikir doa secukupnya, Rasulullah menemui Ali bin Abi Thalib. Rasul bilang, Ali, aku tadi malam mendapatkan wahyu, tolong catat wahyu ini, hafalkan wahyu ini. Siap Rasul. Ali mencatat. Rasul mengimla. Imla itu dikte, ya. Rasulullah mendikte. Ali nulis. Ayat itu berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ditulis oleh Ali. Dihafalkan. Setelah itu Rasul menguji Ali, ngerti gak dengan ayat ini? Maka Rasul mengatakan, Ali, ambilkan batu yang ada di pojok masjid ini, angkat batu itu, letakkan di sebelah. Maka Ali mengatakan, siap Rasul. Dia berdiri menyesuaikan dengan baju, mendekati batu itu. Kemudian dia berdesis, Bismillahirrahmanirrahim. Diangkatlah batu itu, diletakkan di sebelah Rasulullah yang mulia. Bersamaan dengan itu jatuhlah pelepah kurma. Ini hal yang unik. Pelepah kurma itu Pak, biasanya kalau jatuh dari pohonnya itu pada saat siang dan sore hari. Ini tidak habis subuh, pelepah kurma jatuh. Langsung Rasul mengatakan, Ali, ambil pelepah kurma itu, letakkan di atas batu ini. Siap Rasul. Diambillah pelepah kurma itu, diletakkan di atas batu. Mendadak wajah Rasulullah berubah, menandakan wajah yang tidak senang, tidak suka. Maka Ali bertanya, Rasul, saya tadi mengambil batu, kau angkat batu itu sesuai dengan perintahmu, kau letakkan di sebelahmu, kamu tersenyum, tanda puas. Tapi mengapa pada saat aku mengambil pelepah kurma, kemudian tu letakkan di atas batu sesuai dengan perintahmu, wajahmu berubah tidak suka? Rasul mengatakan, Ali, aku sangat kecewa. Lu ada apa kecewa? Saat aku menguji kamu untuk mengangkut beban yang berat, kamu ingat kepada Allah dengan ucapan Bismillah. Tapi pada saat aku menguji kamu mengambil hal yang remeh-temeh, yang ringan, pelepah kurma, ucapan basmalah sudah tidak terdengar lagi. Bukankah la haula wala quwata illa billah? Dari kisah ini dapat kita tarik suatu kesimpulan. Seberat apapun ujian, mohonlah pertolongan kepada Allah. Seremeh-temeh, seringan apapun bentuk ujian, tetap mohonlah pertolongan kepada Allah. Sebab hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Itu konsep isti'anah.
Konsep yang ketiga iku ra ono, Pak, nang kono gak ono. Makane tulisan. Iku ujian meneh metu ya. Bawa tulisan, Pak. Ya. Wah, ini. Monggo. Aku iki yo ngerti, pengertian aku. Oh, ngoten ya. Nomor 3, konsep istikharah. Istikharah. Apa istikharah? Yaitu konsep dalam syariat Islam untuk mohon kepada Allah dipilihkan yang terbaik untuk kita. Pak nyun sewu nggih, kula ngomong wis blak-blakan wae. Mau balik Surabaya biasa ngene. Ya. Terus ora tedeng aling-aling. Saiki wong Islam akeh sing gak tahu salat istikharah. Ora tahu doa istikharah. Istikharah wonten kalih, Pak ya. Wonten salat istikharah, wonten doa istikharah. Doa istikharah Pak ana sing dawa, ana sing sedengan, ana sing endek. Blas gak ana sing dipilih. Padahal kita hidup ini, Pak, dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya. Sampeyan kok semule teko kene, Pak. Nang omah buka lemari pakaian. Betapa banyak pakaian yang kita punya. Pertanyaannya, mengapa pagi ini jenengan pakai baju itu? Pilihan. Kita milih hanya urusan senang dan tidak senang, pantas dan tidak pantas. Tidak pernah kita itu berdoa istikharah, walaupun pendek sekalipun. Istikharah itu, Pak, tidak hanya urusan jodoh, tidak hanya urusan pekerjaan, tidak hanya pilihan-pilihan tentang jurusan-jurusan yang dipilih di perguruan tinggi baru kita istikharah. Bahkan masalah akidah sekalipun ada banyak pilihan. Agama iki akeh, Pak. Ono Islam, ono Hindu, ono Buddha, ono Katolik, ono Protestan. Ya. Allah menegaskan al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Tentang kebenaran agama, Allah menyebutkan mau beriman silahkan, mau kafir pun silahkan, pilihan. Tapi Pak, pilihan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullun nafsin bima kasabat rohina. Allah akan memintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan pada saat hidup di dunia ini, termasuk memilih. Kulo yakin jenengan pemilu ingin milih presiden ora ada istikharah. Ya. Carut marutnya negeri ini disebabkan kita memilih pemimpin bukan karena hasil istikharah. Hanya memilih karena senang dan tidak senang. Akibatnya apa? Rasakno duwe Presiden Mulyono. Ya. Banyak wis. Ya. Ini mesti kita sadari bahwa kita selama ini sudah meninggalkan konsep yang ketiga yang diberikan oleh Allah lewat Rasulnya, istikharah. Ya. Konsep yang keempat, istighfar. Dalam menghadapi hidup ini, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Masalah istighfar bukan karena dosa yang akan diampuni, tidak. Tapi banyak hal-hal yang mengikuti istighfar itu. Allah menyebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Nah, kalau yang ini ada, Pak, nanti di dalam makalah itu ada. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Tapi sekalian, saya berharap nanti Masjid Ilham ini
Al-ilham. Ngelingno kok nyentak. Balik disentak ya. Tak titeni sampai mati, tak titeni. Kayak iki lah aku ngaji disentak karo jamaah ya. Namanya Diki. Guyon Pak ya, guyon apa-apa ya, Saya berharap nanti Masjid Al-Ilham ini, sebab kono Al-Ikram di Ponorogo ya, menjadi jamaah percontohan. Untuk apa? Contoh Pak, menegakkan sholat istisqa, minta hujan ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Mohonlah ampun kepada Tuhan, sebab dialah zat yang maha pengampun atas segala dosa. Akibat dari istighfar itu, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Para ahli tafsir sangat beragam dalam memahami ayat ini. Hujan itu Pak menghidupkan tanah yang gersang, menghidupkan tanah yang mati. Istighfar itu Pak menghidupkan hati yang mati, melembutkan hati yang keras. Akibat dari istighfar itu pun Allah nanti akan menurunkan hidayah yang akan diterima oleh hati yang sudah lembut itu. Makanya Pak nanti nggih nyun sewu, menawi mangke wonten kemarau panjang wonten salat istisqa. Nah salat istisqa niku nyun sewu ora ate adzan, diumumne ya. Kalau ada nih Pak, hanya diumumkan. Lo kapan ngumum nih? Ya pas wakeh wong ngumpul ngono diumumne. Pas wakeh wong ngumpul dina apa? Dina Jumat. Wae Jumatan banyak orang hadir diumumkan. Para jamaah, hari Selasa kita akan sholat istisqa di tanah yang lapang. Tidak dalam masjid, di tanah yang lapang. Loh, apa kok dina Selasa salate? Sebab Jumat diumumkan, Sabtu, Ahad, Senin jenengan kudu poso. Di dalam puasa itu jenengan diinstruksikan untuk banyak-banyak beristighfar. Bisa jadi hujan itu tidak turun sebab ditahan oleh Allah disebabkan banyaknya dosa dan maksiat penduduk bumi. Hujan bisa ditangguhkan oleh Allah turunnya akibat banyak yang berbuat dosa dan maksiat. Maka banyak-banyak istighfar. Rezeki itu Pak bisa ditahan oleh Allah. Makanya ini sampai nyun sewu gitu, jenengan kok rumoso rezeki ini seret. Dosa apa sing dilakoni? Iku kudune muhasabah. Aku loh Pak, duduk pekerja yang malas. Saya tipe orang pekerja keras, tapi rezeki kok jauh. Karena apa? Muhasabah. Dosa apa sing dilakoni? Banyak-banyaklah beristighfar. Sebab rezeki itu pun bisa ditahan oleh Allah turunnya untuk kita, disebabkan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu menghadapi ujian dalam bentuk kesulitan rezeki, tidak turun-turunnya hujan, konsep istighfar yang dilakukan. Berarti menghadapi ujian hidup ini ada 4 konsep dalam Al-Quran: istiqomah, isti'anah, istikharah, dan istighfar. Ojo ditambahi meneh, istirahat. Pak, istirahat wong Islam iku nang surga. Ya. Sebab di dunia ini Pak masih ujian.
Sampai di alam barzah pun ujian. Ditakoni zaman dibedheki karo malaikat alam barzah, masih menanggung ujian. Istirahat wong Islam sing beriman kepada Allah itu di surga. Ya, dieling-eling Pak ya. Nah, sekarang mari kita bicarakan ini. Tapi sekalian, sebagai pengantar, nikmat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah istiqomah di atas ketaatan serta teguh dalam berpendirian. Istiqomah adalah konsisten dalam mewujudkan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 112. Fastaqim. Nah, ini bentuk amar, bentuk perintah. Istiqomahlah. Nah, ya. Tapi dalam Al-Quran terjemah yang kita punya di rumah, terjemahnya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Itu istiqomah, Pak. Istiqomahlah. Kama umirta wa man taba ma'aka, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat berserta kamu. Wala tatghaw innahu bima ta'maluna basyir. Sesungguhnya Dia Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan jangan melampaui batas. Kelemahan wong Islam selama ini kurang istiqomah. Ya, kurang istiqomah. Ambil contoh aja yang paling ringan. Insya Allah berita di Muhammadiyah tanggal 28 Februari kita sholat qiyamul Ramadan pertama, tarawih pertama, tanggal 28 Februari tahun ngarep. Tapi karek patang bulan. Iya. Sekarang kan sudah Oktober, sudah habis ya. November, Desember, Januari, Februari. Februari tanggal 28 tarawih. Sampeyan delok ae pas tarawih. Hari-hari pertama. Wah, luar biasa. Jamaah penuh. Tidak hanya di dalam, sampai meluber. Banyak takmir-takmir masjid kemudian mendirikan tenda, mendirikan apa? Ya, terop, gelar kloso, macam-macam. Wah, ndak muat masjid. Ditenono. Sedino orang dino jangkep 10 dino, protol. Kurang istiqomah. Ngudalihe macam-macam, tak kan sunnah. Kan Nabi kan juga pernah meninggalkan. Lah, itu kan dari aja. Ya. Bagi orang yang beriman kepada Allah, itu hanya dipahami sebagai bentuk bahwa Rasul mengajarkan kita bahwa tarawih itu hanya sholat sunnah. Kalau kita tetap istiqomah, itu lebih bagus, lebih utama. Ya, istiqomah. Maka sholat malam itu kerjakan istiqomah. Sing tekun, sing ajek. Sholat malam itu tidak hanya pada saat Ramadan. Di luar Ramadan pun ada sholat malam yang kita kenal dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sing istiqomah sholat tahajud, sholat malam itu, ya. Tapi sekalian, istiqomah adalah kunci sukses dalam menghadapi ujian kehidupan. Sebagaimana ada hadis, nah ini Pak, nanti dilihat kalau menawi jenengan ngadai kitab hadis sahih Muslim, itu hadis yang ke-55, ya. Ono wong jenenge Sofyan bin Abdullah At-Thaqafi. Orang luar biasa, Pak. Orangnya tegap, gagah, sugih, ya. Keluarganya cukup besar, terhormat namanya di tengah bangsa Quraisy. Yang paling membahagiakan dalam hidup yang jaya seperti itu, dia mendapatkan hidayah, masuk Islam. Pada saat turun ayat tentang hijrah, dia bergegas menemui Rasulullah. Rasul, izinkan aku untuk hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain.
Rasul ngendikan, jawab, sampean duwe keluarga, pamit dhisik sampean. Ya. Dia jawab, Rasul, keluargaku itu masih dalam keadaan musyrik. Satu-satunya orang dalam keluarga yang Islam baru saya. Nabi mengatakan, walaupun keluargamu masih belum dapat hidayah, tetaplah pamit dulu. Akhirnya pamit pada keluarganya. Jawaban keluarganya Pak kompak, silakan ikuti Muhammad kemana ia pergi, tapi jangan coba-coba untuk membawa harta bendamu. Itu ya. Karena keyakinan yang kokoh, dia tetap hijrah bersama Rasul, bersama sahabat. Di Madinah Pak, bertolak belakang. Di Mekah dia kaya, di Mekah dia punya keluarga besar, nama yang terhormat. Di Madinah berbeda, 180 derajat. Rumah tidak punya, istri tidak punya, ya, pekerjaan belum mendapatkan pacar yang layak. Maka dalam keadaan terpepet seperti itu, yang tadinya enak kemudian tidak enak seperti itu, dia pergi kepada Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahad ba'da. Wahai Rasul, ajari aku, katakanlah kepadaku tentang ajaran Islam, yang dengan ajaran itu nanti aku tidak akan pernah bertanya apapun, tidak akan mencari jawaban-jawaban apapun selain jawabanmu. Maka Rasul menjawab, qul amantu billah tsumastaqim. Dalam Sunan Tirmidzi sebutkan tsumastaqim, dalam Sahih Muslim fastaqim. Sama saja. Dalam keadaan hidup yang serba kekurangan itu, Rasul menyebutkan imanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Memang istiqomah itu senjata utama bagi seseorang untuk menghadapi ujian hidup. Ya. Tapi sekalian, nah sekarang mari kita bicarakan ini. Penerapan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Sama nilai-nilai ya. Di Sunda ada loh, ya. Yang pertama Pak, sholat fardu. Istiqomahlah dengan berjamaah. Sholat fardu yang ditegakkan Pak, sen istiqomah berjamaah. Nyon sewu nggih, jenengan jawab. Iki pertanyaan gampang. Kok semisal ono wong Islam, wudune bener, tata carane sholat bener, tapi dheweke wong iki sholat maghrib ijen, sah atau ndak? Sah ya. Dadi nek ana wong Islam wudune bener, tata carane salat bener, ya, salat maghrib ijen ora berjamaah, tetap sah, tetap dianggap sah. Pertanyaan berikutnya, niru sopo? Pertanyaan itu niru sopo? Sebab Rasulullah sejak turunnya perintah sholat yang 5 waktu, sholat fardu yang 5 waktu itu, Rasulullah senantiasa berjamaah. Ya. Dalam keadaan sakit Rasulullah minta dibopong dan menunjuk Abu Bakar jadi imam, tetap berjamaah walaupun sakit. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, aqimis sholah wa atu zakah warka'u ma'ar rokiin. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ojo diartekno dan merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Baru tafsir kayak ngene iki ya. Walaupun jatuhnya hukum sholat berjamaah itu sunnah, tetapi ini Pak, firman Allah yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu sholat fardu tegakkan dengan berjamaah. Nek ana wong Muhammadiyah
Salat subuh ijen nang omah iku duduk wong Muhammadiyah, tapi wong Aisyah. Ya, paham maksudnya? Ya, berjamaah ke masjid, perempuan boleh ke masjid. Ya, nah ini mesti dipahami. Sholat fardu berjamaah, istiqomahlah. Nomor 2, Pak, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak istighfar, sing istiqomah. Dongo zikir ku sing istiqomah. Semua aktivitas kita kaitkan dengan nama Allah. Aku ngomong ini ki abot to Pak songgone. Sebab ojo-ojo aku ngejak sampean kono aku gak nglakoni kan abot. Mari kita bersama-sama. Semua aktivitas kita harus kita ikat dengan nama Allah. Sampean wahing eling nang Gusti Allah. Apa wahing? Bersin. Sampean sendawa gelegeken eling nang Gusti Allah. Sampean kepreset eling nang Gusti Allah. Dalam setiap peristiwa dan setiap saat kita ingat kepada Allah, maka insya Allah pada saat malaikat mencabut nyawa kita pun eling nang Gusti Allah. Itulah husnul khotimah. Makanya Pak, Rasulullah SAW sampai memberitahukan zikir doa di pagi hari apa, ono doa dan zikir di sore hari apa, ada. Bahkan Rasul pun mengajarkan pada kita doa di malam hari di dalam rumahnya, istiqomah beliau ucapkan. Saya akan bacakan doa itu, mudah-mudahan jangan sudah hafal dan sudah melaksanakan doa itu. Rasul itu berdoa di malam hari di dalam rumahnya, istiqomah. Doanya apa? Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Gitu ane harus ngapal. Sudah banyak hafal itu ya? Allahumma firli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Itu Pak, doa di malam hari di dalam rumahnya. Rasul senantiasa baca itu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Pak, kalau Rasulullah beristighfar itu bukan karena Rasulullah itu banyak dosa, tidak. Rasulullah itu guru. Ya, gurunya siapa? Gurunya umat manusia. Lebih khusus lagi gurunya umat Islam yang beriman kepada Allah. Guru yang baik membuat contoh. Jika Nabi beristighfar, hakikatnya memberikan contoh untuk kita semua. Maka Rasul mengatakan, Allahumma firli dzanbi. Ya Allah, ampun seluruh dosa-dosaku. Wa wasi'li fidari. Pak, wasi itu Asmaul Husna. Jenengan persani mangke 99 Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Wasi. Luas, lapang. Lapangkanlah rumah tanggaku. Lapang rezekinya, lapang hidayahnya, lapang sakinah mawaddah warahmahnya. Wa wasi'li fidari. Dari itu dari satu akar kata dengan darul, rumah. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkahilah seluruh rezeki yang telah kau berikan kepada kami. Wah, itu dibaca Pak tiap malam dalam rumah ini. Dengan demikian insya Allah Allah pun akan mengabulkan doa-doa kita. Yakinlah doa kita diterima oleh Allah. Sebab itu janjinya Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah akan kukabulkan doa-doamu. Itu janjinya Allah. Ya, sing istiqomah. Ya, Pak, itu cerita Pak ya, cerita betapa pentingnya orang itu melakukan kebaikan yang terus menerus atau istiqomah. Pun ya kalau cerita ini bersumber dari perbuatan saya. Sing cerita bojoku. Pak nyun sewu nggih, kula kan habis operasi otak hingga 3 kali.
operasi otak. Karena pecah pembuluh darah, ada gumpalan darah yang menghambat cairan otak. Monggo sampai saya nyun sewu nggih, sirah kula niki ya. Wonten selange ini. Wonten selange. Sampai sini permanen itu. Dioperasi 3 kali. Dalam operasi 3 kali itu Pak, subhanallah, saya hilang kesadaran. Sempat blank. Ojo kok Quran hadis sing tak apalne Pak, iku gak ilang. Karo bojo yo lali. Lho temen yo. Bojo kula sanjang, "Ya, aku iso apa ya?" Kula jawab, "Ponak aku." Anak saya datang, "Ya, aku iso apa ya?" "Ponak aku." Berarti gak ngerti. Itu pun gak sadar. Kula ngertos ngoten niku sebab diceritani. Sing cerita bojo kula. Wis Pak. Wah, habis operasi yang gak sadar itu Pak. Semalaman saya gini. Tangan saya gini. Sampai sing jenenge dokter karo suster Pak ngomong nang bojo kula. "Bu, bapak kon turu. Iki wis dalu. Lah apa tangane ngene ae." Wis bojo kula bisiki, "Ya, sampean turu. Tangan wis kono ngono. Lah apa sih tanganmu?" Kula jawab, tapi jawaban saya itu Pak, sekali lagi enggak sadar, di luar kesadaran. Aku sek ngetik. Sebab kula tiap hari Pak ngetik gawe makalah-makalah ini. Saya ngaji kemanapun bawa teks, bikin makalah. Sampai ngetik ngaji dino iki. Iku bendino Pak. Saya begitu ceritanya kan ceritanya bojo Pak. Alhamdulillah kok aku biasa ngetik. Coba aku biasa ngombe. Mungkin ini terus Pak. Aku biasa ngombe ya. Ngombe terus Pak. Sebab biasa ngetren dorong. Ya. Alhamdulillah saya biasa ngetik akhirnya gini terus Pak. Kalau jenengan senantiasa berbuat baik, istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah dalam berzikir dan berdoa, insya Allah satu saat malaikat mencabut nyawa kita pun dalam keadaan berbuat baik. Itulah husnul khotimah. Makanya ojo bosen-bosen dadi wong apik, ojo bosen-bosen ngelakoni keapian. Sing istiqomah ya. Tilawah membaca Al-Quran sing istiqomah. Tidak ada hari tanpa membaca Quran. Sing istiqomah maca Quran. Nek maca Quran ra ojo akeh-akeh. Cukup 5 ayat tapi bendino sing rutin. Apa kok pilih 5 ayat? Ya nyontoh Nabi mendapat wahyu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dipelajari apa maksudnya. Kalau memang itu terkait ayat-ayat hukum, dipelajari hukumnya, diamalkan hukumnya itu. Kalau ayat-ayat itu terkait dengan akhlak, dilakoni akhlak itu, hingga kita berhukum dan berakhlak secara Al-Quran. Perlu nanti ditunjang dengan pemahaman-pemahaman hadis. Sing istiqomah. Majelis taklim seperti ini Pak, sing istiqomah. Mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh gelar kesarjanaan ya. Ojo terus berhubung sudah doktor, sudah profesor, ndak mau ngaji. Enggak Pak. Ngaji itu, mencari ilmu itu tidak dibatasi oleh gelar kesarjanaan. Berhenti mencari ilmu itu setelah kita masuk ke liang lahat ya. Sing istiqomah. Majelis taklim seperti ini Pak, ini transformasi keilmuan. Sing istiqomah. Berikutnya Pak, bersedekah, sing istiqomah sedekahnya itu ya. Bahkan dalam hadis sahih Muslim disebutkan
bahwa setiap manusia itu bangun dari tidurnya ada dua malaikat, malakani yanzilani. Ada dua malaikat yang sama-sama turun mendampingi orang yang bangun dari tidurnya. Kemudian apa? Malaikat pertama berdoa, ya Allah, berilah ganti harta dermawan yang disedekahkan pagi ini. Makanya Pak, bersedekahlah di tiap pagi sebelum beraktivitas yang macam-macam. Buka hari baru kita dengan bersedekah. Ibu-ibu nyun sewu nggih, mangki ibu-ibu ndamel kotak. Kok kaleng lah, kaleng. Arep subuh utawa mari salat subuh, masukkan uang ke situ. 2.000 rutin. Pak kopek titik mak 2.000. Lah nek kepengen akeh, pengno karo wong sing urip nang omah kono. 5 sing misal, bapak ibu anaknya 3. 5 pengno 2.000. 10.000 bendino Pak. Ojo 1.000. Sebab duit 1.000 saiki angel dolekane. Ya. Sing gampang-gampang wae ya. 2.000 masukkan. Tiap pagi kita berburu doanya malaikat. Ya Allah, berilah ganti sedekah yang dilakukan oleh hambamu pagi ini. Itu doanya malaikat Pak. Dalam Sahih Muslim sebutkan itu. Kalau itu tidak kita lakukan, malaikat kedua akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Wah, medeni kan? Dianggap wong bakhil. Sing donga Pak gak baen-baen. Sapa malaikat? Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Bisa, musnah itu macam-macam Pak. Ada musnah keberkahannya, musnah hilang juga hartanya, mungkin kobongan, dicolong uang, macam-macam lah ya. Makanya sing istiqomah bersedekah. Lah sedekah iku ono loro, ono sedekah sing materi, ono sedekah sing non materi. Ya. Berikutnya Pak, menegakkan sholat duha sing istiqomah, menegakkan qiyamul lail sing istiqomah, menjaga wudhu sing istiqomah. Ini kan ringan-ringan, tapi dengan istiqomah itu Allah akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ya, kita lanjutkan. Apa hasil dari istiqomah itu? Yang pertama, keteguhan di atas Islam. Ketika seseorang itu istiqomah dalam menjaga syariat Islam, maka Allah akan meneguhkan di atas agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini Pak, janji dari Allah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh, qaul tsabit, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah pun telah menginstruksikan kepada kita tentang qaul tsabit ini. Kalimat-kalimat thayyibah. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Senantiasalah perbaharui imanmu itu dengan ucapan la ilaha illallah. Itu qaul tsabit. Ya. Quran surat Ibrahim ayat 27. Tapi sekalian, dalam hadis Nabi, dalam Sahih Musnad Ahmad disebutkan, ihfadullaha yaghfaduka, ihfadullaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Dia, Allah akan menjagamu. Maksudnya hukum-hukumnya Allah, hak-haknya Allah kita jaga. Apa haknya Allah atas kita? Haknya Allah atas kita adalah untuk diesakan, untuk dimasucikan, untuk disembah. Itu haknya Allah. Kalau kita melaksanakan hak-haknya Allah, maka Allah pun akan menjaga kita, akan
akan mensukseskan kita dalam kehidupan dunia ini. Berikutnya Pak, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini bagi orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini Pak, janjinya Allah yang menggugurkan sekian paradigma berpikir orang-orang Jawa khususnya. Pak, nanggone ungkapane wong Jawa iku ana ngene. Wong wedok iku surga nunut, neraka katut. Pernah dengar itu? Iku Pak, dalam Islam tidak diakui, tidak ada gitu. Tidak betul, tidak benar kalimat itu. Karena apa? Ini, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka mereka mempunyai hak yang sama. Ono uwong subhanallah sing lanang Pak, musyrik, ra tau salat, bahkan sombongnya luar biasa. Tapi sing wedok Pak, sholihah. Ngene iki Pak, ora terus wong wedok katut neraka katut enggak. Enggak bisa. Yang solih dapat pahala, yang tidak solih pun ada balasan. Kaya dene Fir'aun. Fir'aun itu kan wong bedugal sak top-tope wong bedugal sampai ngaku diri Tuhan. Itu Fir'aun dengan serba kesombongannya. Tapi dia punya istri yang solihah, namanya Asiyah. Itu disebut oleh kata Nabi. Maka tidak ada istilah surga nunut neraka katut. Nabi Lut itu Rasul, tapi istrinya masuk neraka, repot kan? Ya bahkan tidak ada Pak, sing jenenge surga nunut neraka katut, tidak bisa. Ya, makanya berhati-hatilah. Maka berlomba-lombalah yang laki-laki maupun perempuan, sebab Allah telah menjanjikan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Ini janji dari Allah. Sudah pada tentu yang istiqomah Pak ya, yang istiqomah. Berikutnya Pak, kita percepat. Orang yang istiqomah dimasukkan dalam surga. Ini janji Allah yang pasti. Ya, janji Allah yang pasti. Jadi orang yang istiqomah beriman kepada Allah, istiqomah dalam beramal kebaikan, pasti masuk surga. Ora ono barang insya Allah. Sebab apa? Ini merupakan janjinya Allah yang kita imani, pasti dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Coba apa janji Allah dalam hal ini? Muslim yang istiqomah dalam ketaatan, mereka akan dimasukkan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Coba Pak, dieling-eling ya, dieling-eling. Ayat ini diabadikan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ucapan itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa khawatir
Pak nyun sewu nggih, penyakit masyarakat modern sekarang, penyakit khawatir. Kabeh wong saiki kena penyakit khawatir, cemas dalam menghadapi hidup ini. Wong sing yamono yamene rumah tangga gak duwe anak khawatir, Pak. Nggone wis tuwa melu sapa? Khawatir. Wong sing akeh anake ya khawatir. Ngono tak tinggal mati, anakku mangane ya apa, pendidikane anakku ya apa, khawatir. Sing kerja khawatir, ojo-ojo mari ini kena PHK. Sing pegawai negeri, Pak, khawatir ngono pensiun nyambut gawe apa. Ojo kok sampean Jokowi khawatir, Pak. Mulyono yo khawatir. Engko wis gak dadi presiden iku opo? Ya. Semua orang akan dihinggapi rasa khawatir. Itu penyakit masyarakat modern. Ya. Tapi Allah menjanjikan bagi orang yang beriman dan istiqomah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih bagi orang yang istiqomah itu. Bahkan Allah menjanjikan, dieling-eling Pak ya, janji Allah itu pasti, Pak. Makanya gak ono dalam ayat ini insya Allah tidak ada. Langsung, Pak, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Merekalah orang-orang yang istiqomah itu, merekalah calon-calon penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan tentang apa yang ia lakukan pada saat hidup di dunia. Amalan-amalan sing istiqomah. Ya. Maka buah dari istiqomah itu dapat dipastikan masuk dalam surga. Ya, kata insya Allah itu, Pak, untuk kita jika bermuamalah. Aku menenanggonmu ya, insya Allah jam 09.00 lah bermuamalah. Dadak no klambi ngono. Kapan, Pak? Mari nih, Pak. Penjahit ngomong, insya Allah seminggu. Nah, insya Allah. Tapi ini janji nih Allah, Pak. Tidak ada insya Allah. Ulaika ashabul jannah, mereka calon-calon penghuni surga. Makanya sing yakin. Makanya kalau nggak bosen-bosen, ya, berpesan untuk semuanya, termasuk saya sendiri. Ojo bosen-bosen dadi wong apik, ojo bosen-bosen nglakoni keapian. Sing istiqomah, ya. Sekarang kiat agar istiqomah sepanjang hayat. Jam piro marine? Jam 9. Sampai ngeres aku ya. Apa ngeras ya? Ngeras itu terapel ya. Yang pertama, Pak, memperbaiki hati. Ya, memperbaiki hati. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Dalam Al-An'am 125. Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepada petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ya, akibat istiqomah, ya, yang kita lakukan itu bagaimana caranya? Perbaiki hati. Makanya ono istilah tombo hati, perbaiki hati, Pak, ya. Nah, ini ya, ada lagi nih, Pak. Dalam Musnad Ahmad, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanu, wa la yadkhul rajul jannah la ya'manu jaruhu bawaqi'ah. Ya, iman seorang hamba tidak akan lurus hingga lurus pula hatinya. Hati tidak akan lurus hingga lurus pula lisannya.
Seseorang tidak akan masuk surga jika tetangganya terganggu oleh keburukannya. Ya, jadi ini yang menjadikan istiqomah. Berikutnya Pak, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Agar apa? Agar kebaikan orang itu juga bisa tertular untuk kita. Maka biyen kok ono rengeng-rengeng kan. Tombo ati iku limo perkarane. Nah, di antaranya wong kang soleh kumpulono. Wong sing solihah ayo kumpulono. Keplaki mbek bojone. Ya, bergaulah dengan orang-orang soleh. Tapi sekalian, jangan, maaf ya, ini cerita yang memungkinkan kita untuk bisa mawas diri. Jangan terlalu pede, percaya diri. Pak, masa toh ono wong jahat-jahat, tetep tak kumpuli. Harapannya engko iso katut apik. Aku ngumpuli wong sing ngombe-ngombe, sing medon, sing main, tak kumpuli kabeh. Jangan terlalu percaya diri. Jangan nanti malah kita yang malah ketut. Jangan menjadi tukang pancing yang dilarikan ikan. Ya, diulangi malih. Ojo dadi tukang pancing sing diplayokno iwak. Karepe njupuk iwak tetap malah katut, kelelep sampean. Ya, ini hati-hati. Walaupun mungkin ada pula orang yang mempunyai kemampuan untuk seperti itu. Ono cerita Pak, ono kiai mlebu metu nggone pelacur-pelacur. Kiai Pak, tapi mlebu metu nggone pelacur. Wes digawe omongan wong sak kampung. Nah, nang kampung kono iku kebetulan ono ustad akeh 5. Wong 5 iku Pak kumpul-kumpul, padha ustade. Iki ya apa Pak Yai karepe? Dike omongan wong kabeh. Wis ngene ae diparani kiyaine. Digruduk wong 5 Pak. Wes bareng mlebu nang omahe kiai. Assalamualaikum. Salam. Wis ngomong-ngomong, "Yai, kula mriki niki silaturahim." Tapi ngeten Yai, wonten kang penting. Jenengan dados pembicaraane tiang-tiang kampung. Lho apa? Sebab jenengan niku senengane mlebu metu nggone lokalisasi nggone pelacuran. Kathah ingkang semerap. Kiai ini meneng. Ya, wis. Barang sing wong 5 ku nasihati ngono kabeh. Intine nang kono. Pak Yai wis dilereni aja ate pembrono, sampean niku kiai, bapakne wong kampung. Tapi kok terus sampean ngono iki ya apa ceritane? Wis Pak, kiai ini ngomong. Sampean biasa dakwah ya? Iya Yai, kula nggih dakwah. Kuliah teng masjid, teng surau-surau, teng kampung-kampung. Apa hasilnya? Kiai ini ngomong ngono, apa hasilnya? Diam. Nah, jenenge mengajak ya, semua mengajak gelem melu gak gelem karepe pokoke aku wis ngejak. Pak, di ruangan tamu itu Pak, itu berdekatan dengan ruang tamu, ada tamu dibuka gitu. Ada ruangan lagi sana, dibuka. Nanggone omahe kiai Pak, akeh wong wedok nang kamar kono. Gawe rukuh kabeh. Maca Quran kabeh. Sampeyan delok ya, sampeyan delok. Padha ngaji. Lha niku sinten, Yai? Iku ngono biyen pelacur-pelacur. Aku dakwah mlebu metu nggon-nggon pelacur. Hasile wong iki saiki padha tobat. Saiki padha ngaji. Saiki aku balik takon, sampean ceramah nang masjid itu hasilnya apa? Sing adu doro tetep adu doro. Sing adu pitik tetep adu pitik. Sing ngrenten tetep ngrenter. Hasilnya apa? Nek aku mlebu metu ngono pelacur iki saiki.
pelature dadi muslimah, maca Quran, bukti taubat, mencari hidayah. Sampeyan aja niru iku. Aja niru kiai ngono iku. Katut sampean. Ya. Lah ngono ku makome dhewe-dhewe ya. Makome dhewe-dhewe. Sangat jelas kita berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah Pak, istiqomah akan tetap kita bisa jaga, kita raih ya. Wes terakhir. Saya mengerti apa kok terakhir? Sebab aku pegel. Yang ketiga Pak, rajin menghadiri majelis ilmu. Jangan pisahkan antara masjid dengan masyarakat. Ikatlah masyarakat dalam masjid karena ada proses transformasi keilmuan. Pak, fungsi masjid di antara ada tempat untuk menuntut ilmu. Boleh? Ojo sampai ono jamaah masjid Al Ilham ini pas Jumatan keri, ojo sampai. Pastikan jenengan sebelum khotib naik mimbar jenengan sudah ada di masjid itu. Sebab apa? Ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu Pak, subhanallah, transformasi keilmuan. Ibarat nong kampus Pak, khutbah Jumat itu kuliah umum yang wajib diikuti oleh para mahasiswa-mahasiswi, wajib ikut. Itu khutbah Jumat. Saking pentingnya transformasi keilmuan, Rasulullah menyatakan ansitu wasma'u, diam dan dengarkan. Ono khutbah Jumat sampean ngomong-ngomong Pak, ngono iku ora entuk. Saking pentingnya transformasi keilmuan dalam masjid. Nah, maka rajin menghadiri majelis taklim. Pak, majelis seperti ini, majelis dzikir Pak, majelis keilmuan sing istiqomah ya. Nah, mudah-mudahan dengan istiqomah itu Allah sedikit ataupun banyak memberikan hidayah lewat kajian-kajian seperti ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita dalam menghadapi ujian kehidupan. Yang pagi ini kita bicarakan hanya satu, istiqomah. Walaupun ada 4 is tadi. Apal 4 is mau. Istiqomah, isti'anah, istikhara, istighfar. Ojo kaya wong yang jauh nggih. Kula ngaji bab ngeten iki ten Manyar, Perumahan Manyar. Istiqomah. Wah iki jenenge wong ayu iki. Nomor 2 isti'anah. Luwih ayu meneh iki. Wes. Kata apa? Sebab saiki akeh wong jenenge istiqomah, akeh wong jenenge isti'anah ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini yang benar dijadikan hidayah untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.